Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusrin Faisin dengan NIM 242930017. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Etika dan Profesi Bisnis yang diampu oleh Ibu Aries Setiani Wahyu Prasetyawati SPMM. Langsung aja. Pertama, pendahuluan. Menurut Sudarmanti et al., etika bisnis merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam mengarahkan perilaku serta pengambilan keputusan dalam kegiatan bisnis. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa organisasi menjalankan kegiatan operasionalnya dengan menjunjung tinggi keadilan, integritas, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis tidak hanya mendorong perusahaan untuk menghindari tindakan yang merugikan atau tidak adil, tapi juga mengarahkan mereka untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan. Next. Dasar-dasar etika bisnis. Menurut Sitorus 2025, etika bisnis berperan sebagai landasan moral yang membimbing setiap keputusan dan tindakan dalam kegiatan usaha, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis antara pencapaian keuntungan ekonomi, kepentingan sosial masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Etika bisnis bukan hanya sekadar konsep abstrak, tetapi juga merupakan pedoman praktis yang berfungsi sebagai landasan untuk pengambilan keputusan yang berintegritas di dunia bisnis. Kurniawan dan Sisdianto 2024. Ini ada definisi etika bisnis. Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dalam bentuk tunggal dan taeta dalam bentuk jamak. Kata ethos memiliki makna sikap, pola pikir, karakter, serta kebiasaan atau adat yang berkaitan dengan nilai kesusilaan dalam kehidupan manusia. Andayani et al. 2022. Ini ada norma-norma etika bisnis. Norma yang berlaku norma tersebut yaitu norma yang berlaku dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama, yaitu 1. Norma sopan santun atau etiket, yaitu aturan yang mengatur perilaku lahiriah seperti cara berpakaian, berbicara, dan bertindak. Norma ini bersifat relatif karena dapat berbeda tergantung tempat, waktu, dan budaya. Jika seorang pelaku bisnis tidak menerapkan norma sopan santun, maka interaksi dengan konsumen atau rekan kerja bisa menjadi kurang nyaman. Norma ini mengatur perilaku sehari-hari seperti cara berbicara, berpakaian, dan bersikap. Meskipun penerapannya bisa berbeda tergantung budaya dan lingkungan norma moral. Yang kedua, norma moral yaitu aturan yang berkaitan dengan baik dan buruknya perilaku manusia. Jika dalam menjalankan bisnis tidak didasarkan pada norma moral, maka keputusan yang diambil bisa merugikan orang lain. Norma moral berkaitan dengan penilaian baik dan buruk, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam berbisnis. Untuk yang ketiga, norma hukum, yaitu aturan resmi yang bersifat mengikat dan memaksa serta memiliki sanksi tegas seperti denda atau hukuman. Jika pelaku bisnis melanggar norma hukum, maka akan ada sanksi tegas seperti denda atau hukuman. Norma ini bersifat wajib dan mengikat, sehingga setiap kegiatan bisnis harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk sumbernya Sudarmanti et al. 2024. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis.
Etika bisnis memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: satu, prinsip otonomi, yaitu perusahaan memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai moral serta visi dan misi. Nah, untuk yang kedua, prinsip kejujuran sebagai dasar utama dalam membangun kepercayaan dan keberhasilan jangka panjang. Nah, jika perusahaan menerapkan kejujuran dalam bisnis, maka kepercayaan dari konsumen atau mitra akan terbentuk sehingga mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya ada prinsip keadilan yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merugikan pihak lain. Nah, jika prinsip keadilan diterapkan, maka setiap pihak akan mendapatkan hak dan kewajibannya serta seimbang tanpa ada yang dirugikan. Selanjutnya, prinsip saling menguntungkan, yaitu kegiatan bisnis harus memberikan manfaat bagi semua pihak, baik produsen maupun konsumen. Nah, jika bisnis dijalankan dengan prinsip saling menguntungkan, maka semua pihak akan memperoleh manfaat, di mana produsen mendapatkan keuntungan dan konsumen mendapatkan produk atau layanan yang memuaskan. Nah, untuk sumbernya Afri Afriansyah et al. 2022 dari e-book Konsep dan Teori Etika Bisnis. Selanjutnya ada ruang lingkup etika bisnis. Ruang lingkup etika bisnis mencakup berbagai aspek penting yang menjadi fokus dalam kajian maupun praktiknya. Salah satu aspek utama adalah analisis terhadap tindakan dan keputusan perusahaan dari sudut pandang etika, yaitu bagaimana perusahaan menjalankan operasionalnya dengan mempertimbangkan nilai moral, sosial, dan prinsip filosofis. Stovo 2024. Nah, untuk kesimpulannya, etika bisnis merupakan landasan penting dalam menjalankan kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai moral, sosial, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip, norma, dan ruang lingkup etika bisnis secara tepat, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga keberlanjutan, serta menciptakan hubungan yang adil dan bertanggung jawab dengan semua pihak. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.